Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang konsep probabilitas. Tapi sebelum itu, izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Saya Caira Fajar Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 066. Dan anggota kelompok saya yang pertama yaitu Yosia Irwanda Friendly Simarimare, yang kedua Muhammad Naufal Wibowo, yang ketiga Meilani Kiranasari, dan yang keempat adalah Lailia Dwi Safitri, dan yang kelima Iftita Romatus Soliha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Wibowo, 3 digit NIM terakhir 269. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran pembelajaran dari materi probabilitas. Poin pertama, kita akan menentukan probabilitas, yaitu ukuran peluang munculnya suatu kejadian. Poin kedua, pendekatan klasik, menentukan probabilitas berdasarkan asumsi peluang yang sama untuk setiap hasil yang memungkinkan, seperti pada lemparan datu yang adil. Pendekatan empiris menghitung probabilitas berdasarkan data historis dan frekuensi relatif suatu kejadian dalam banyak percobaan, seperti menghitung peluang hujan berdasarkan data cuaca masa lalu. Pendekatan subjektif didasarkan pada keyakinan opini dan pengetahuan individu, serta tidak selalu didukung oleh data atau teori formal. Contohnya, saat menilai resiko investasi. Poin kedua, istilah dalam teori peluang adalah percobaan kegiatan yang menghasilkan data atau hasil kejadian salah satu hasil yang memungkinkan terjadi dari percobaan. Hasil semua kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu percobaan, permutasi susunan objek dengan memperhatikan urutan, dan kombinasi susunan objek tanpa memperhatikan urutan. Poin ketiga, probabilitas gabungan adalah peluang terjadinya dua atau lebih peristiwa bersamaan, seperti munculnya angka genap dan warna hitam dalam satu lemparan dadu. Probabilitas bersyarat adalah peluang terjadinya suatu peristiwa dengan syarat peristiwa lain telah terjadinya sebelum, seperti probabilitas kartu merah diambil dari kantong setelah bola biru dikeluarkan. Perbedaannya utama terletak pada adanya syarat atau kondisi mempengaruhi probabilitas kejadian tersebut. Yang keempat, selain itu, kita juga akan belajar bagaimana cara menghitung probabilitas menggunakan aturan penjumlahan dan perkalian. Yang kelima, untuk mempermudah pemahaman, kita akan menggunakan diagram pohon. Diagram ini membantu kita dalam mengatur kemungkinan dan menghitung peluang secara sistematis. Poin terakhir, kita akan membahas teorema Bayes yang digunakan untuk menghitung probabilitas suatu kejadian berdasarkan informasi atau bukti. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari probabilitas. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di masa mendatang. Nilai probabilitas hanya berada di antara 0 sampai 1. Jika nilai probabilitas mendekati 0, artinya peristiwa tersebut hampir tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas mendekati 1, artinya kemungkinan besar peristiwa itu akan terjadi. Dalam penentuan probabilitas ada 3 pendekatan yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, pendekatan klasik, yang biasanya kita gunakan pada peristiwa dengan peluang yang sama, misalnya melempar koin. Poin kedua, pendekatan empiris, yang didasarkan pada hasil data atau pengalaman yang nyata. Yang ketiga, pendekatan subjektif, yang bergantung pada keyakinan atau penilaian seseorang terhadap suatu peristiwa. Jadi, probabilitas membantu kita dalam memperkirakan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa dapat terjadi di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh probabilitas. Di sisi paling kiri kita melihat probabilitas yang bernilai 0. Artinya suatu kejadian tidak mungkin terjadi. Contohnya, matahari kita hilang dalam tahun ini jelas tidak mungkin, sehingga peluangnya 0. Lalu, semakin kita bergerak ke kanan, probabilitasnya semakin besar. Misalnya, peluang seekor kuda bernama Slowpoke memenangkan Kentucky Derby mungkin ada, tetapi sangat kecil, sehingga ditempatkan mendekati angka 0,1. Kemudian ada contoh yang lebih seimbang, seperti peluang mendapatkan
sisi kepala ketika melempar koin sekali itu sekitar 0,5 atau 50%, karena peluang kepala dan ekor sama besar. Lebih ke kanan lagi ada peluang meningkatnya pajak federal yang dianggap cukup tinggi sekitar 0,7, dan akhirnya sisi paling kanan probabilitasnya 1 atau 100%, yang berarti pasti terjadi. Contohnya kemungkinan ada turun hujan di Florida tahun ini. Dari ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa probabilitas menggambarkan tingkat keyakinan kita terhadap suatu kejadian, mulai dari yang mustahil mungkin terjadi hingga pasti terjadi. Pada slide ini kita akan membahas definisi lanjutan dalam probabilitas. Yang pertama, percobaan adalah sebuah pengamatan terhadap suatu kegiatan atau tindakan yang kita lakukan untuk memperoleh data. Misalnya, melempar koin atau dadu. Poin kedua, dari percobaan itu kita akan muncul yang disebut hasil, yaitu akibat khusus yang terjadi dari percobaan tersebut. Contohnya sederhana, saat melempar koin, hasilnya berupa gambar atau angka. Poin yang ketiga, ada juga istilah kejadian. Kejadian adalah kumpulan dari suatu atau lebih hasil percobaan. Misalnya, jika kita melempar dadu, kejadian bisa saja muncul angka genap yang artinya terdiri dari hasil 2, 4, atau 6. Dengan memahami tiga istilah ini, percobaan, hasil, dan kejadian, kita akan lebih mudah mengikuti konsep probabilitas selanjutnya. Di slide ini kita akan melihat contoh nyata dari eksperimen, hasil, dan peristiwa dalam probabilitas. Yang pertama, perhatikan contoh sederhana yaitu melempar sebuah dadu. Eksperimen ini bisa menghasilkan 6 kemungkinan hasil mulai dari angka 1 sampai 6 setiap angka yang muncul. Misalnya angka 4 itu disebut hasil. Kemudian dari hasil ini kita bisa membentuk suatu peristiwa. Misalnya peristiwa munculnya angka genap yang artinya menggabungkan hasil 2,4 dan 6, atau peristiwa muncul angka yang lebih besar dari 4 yaitu 5 dan 6. Contoh kedua adalah situasi nyata dalam bisnis, yaitu menghitung jumlah anggota Dewan Direksi perusahaan Fortune 500 yang berusia lebih dari 60 tahun. Hasilnya bisa sangat beragam. Misalnya tidak ada yang berusia di atas 60 tahun, ada 13 orang, 20 orang, bahkan 8 orang. Dari hasil tersebut juga bisa bentuk peristiwa seperti hasil lebih dari 13 berusia di atas 60 atau kurang dari 20 orang. Jadi dari contoh ini kita bisa lihat bahwa eksperimen menghasilkan hasil-hasil yang spesifik, lalu dari hasil-hasil itu bisa dikelompok menjadi suatu peristiwa. Hal ini yang menjadi dasar dalam menghitung probabilitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang menetapkan probabilitas yang dibagi tiga. Yang pertama, pendekatan klasik. Ini biasanya digunakan pada situasi yang hasilnya sudah diketahui pasti dan memiliki peluang yang sama. Contohnya, saat melempar koin, peluang muncul gambar atau angka masing-masing setengah atau 50%. Yang kedua, pendekatan empiris. Pendekatan ini didasarkan pada data atau pengalaman nyata. Misalnya, kita ingin tahu peluang hujan, maka kita bisa melihat data curah hujan selama beberapa tahun terakhir untuk memperkirakannya. Yang ketiga, pendekatan subjektif. Ini biasanya digunakan ketika tidak ada data yang pasti, sehingga probabilitas ditentukan berdasarkan opini, keyakinan, atau intuisi seseorang. Misalnya, seorang dokter memperkirakan peluang keberhasilan suatu operasi berdasarkan pengalaman pribadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang probabilitas klasik. Pada pendekatan ini, probabilitas suatu peristiwa dihitung dengan rumus jumlah hasil yang menguntungkan dibagi jumlah seluruh kemungkinan hasil. Sebagai contoh, bayangkan kita melempar sebuah dadu yang memiliki 6 sisi. Pertanyaannya, berapa peluang munculnya angka genap? Kemungkinan hasil dari melempar dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari 6 kemungkinan ini ada 3 hasil yang kita anggap menguntungkan, yaitu angka genap 2, 4, dan 6. Maka probabilitas muncul angka genap adalah 3 dibagi 6, yaitu setengah atau 0,5. Artinya peluang sama besar antara muncul angka genap atau angka ganjil. Contoh sederhana ini menggambarkan bagaimana probabilitas klasik bekerja, yaitu dengan mengandalkan perhitungan matematis dari hasil yang
mungkin terjadi. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan materi novel. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Melanie Kiranasari dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 032. Nah, pada slide ini ada peristiwa saling eksklusif atau mutually exclusive event. Peristiwa saling eksklusif terjadi jika muncul suatu peristiwa membuat peristiwa lain tidak mungkin terjadi pada saat yang bersamaan. Artinya, hanya satu peristiwa yang bisa terjadi dalam satu waktu, tidak bisa dua atau lebih sekaligus. Contohnya, saat melempar sebuah koin, hasilnya bisa angka atau gambar. Tidak mungkin keduanya muncul secara bersamaan. Yang kedua, ada peristiwa independen. Adalah peristiwa yang munculnya tidak saling memengaruhi. Jadi, terjadi satu peristiwa tidak berpengaruh pada kemungkinan terjadinya peristiwa lain. Contohnya, ketika kita melempar sebuah koin dan sebuah dadu, kemungkinan untuk hasil dadu tidak akan mempengaruhi hasil daripada koin. Ada peristiwa collective exhaust atau collectively exhaust event. Peristiwa disebut collective exhaust apabila dari sekumpulan peristiwa yang ada, setidaknya salah satunya pasti terjadi ketika suatu percobaan dilakukan. Artinya, semua kemungkinan yang bisa muncul sudah tercakup dalam peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga tidak ada kemungkinan lain yang tertinggal. Contoh, saat melempar sebuah dadu, kemungkinan hasilnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Semua angka ini membentuk peristiwa yang collective exhaust, karena pasti salah satunya akan muncul setiap kali dadu dilempar. Kemudian, probabilitas empiris. Definisi probabilitas empiris adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang dihitung berdasarkan proporsi dari seberapa sering peristiwa serupa terjadi di masa lalu. Pendekatan empiris dalam probabilitas, yaitu pendekatan ini didasarkan pada hukum bilangan besar atau law of large numbers. Semakin banyak percobaan atau pengamatan yang dilakukan, maka estimasi probabilitas yang diperoleh akan semakin mendekati nilai probabilitas sebenarnya. Kemudian ada hukum bilangan besar atau law of large numbers. Jika suatu percobaan dilakukan dalam jumlah yang sangat banyak, maka hasil probabilitas empiris dari suatu peristiwa akan semakin dekat dengan probabilitas teoritis atau probabilitas yang sebenarnya. Contoh sederhana, jika kita melempar sebuah koin 10 kali, mungkin hasil angka yang muncul 7 kali dan gambar 3 kali. Probabilitas empiris yaitu 0,7 untuk angka. Namun, jika koin dilempar 1000 kali, perbandingannya akan lebih mendekati 50% angka dan 50% gambar, sesuai dengan probabilitas. Kemudian ada hukum bilangan besar atau law of large numbers. Jika suatu percobaan dilakukan dalam jumlah yang sangat banyak, maka hasil probabilitas empiris dari suatu peristiwa akan semakin dekat dengan probabilitas teoritis atau probabilitas yang sebenarnya. Contoh sederhana, jika kita melempar sebuah koin 10 kali, mungkin hasil angka yang muncul 7 kali dan gambar 3 kali. Probabilitas empiris yaitu 0,7 untuk angka. Namun, jika koin dilempar 1000 kali, perbandingannya akan lebih mendekati 50% angka dan 50% gambar, sesuai dengan probabilitas teoritisnya. Kemudian ada hukum bilangan besar atau law of large numbers. Misalkan kita melempar sebuah koin yang adil, setiap kali koin dilempar, hasilnya hanya bisa berupa angka atau gambar. Secara teoritis, peluang munculnya angka adalah 0,5 atau 50%. Namun, jika kita hanya melempar koin beberapa kali, hasil frekuensi relatif atau proporsi angka bisa saja jauh berbeda dari nilai teoritisnya. Tetapi, menurut hukum bilangan besar, semakin banyak jumlah percobaan yang dilakukan, maka hasil frekuensi relatif akan semakin mendekati probabilitas sebenarnya. Hasil ini dapat dilihat dari tabel hasil percobaan. Saat dilempar 1 kali, hasil angka bisa 0, sehingga frekuensi relatifnya 0,00. Saat dilempar 10 kali, hasil angka 3 kali, frekuensi relatif 0,30, belum mendekati 0,5.
Kemudian saat jumlah percobaan meningkat, misalnya 50 kali, 0,52 atau 100 kali, 0,52, hasilnya mulai mendekati 0,5. Semakin besar jumlah percobaan seperti 1000 kali atau 0,494 dan 10.000 kali 0,5027, hasil frekuensi relatif semakin dekat dengan 0,5. Maka hukum bilangan besar menyatakan bahwa jika jumlah percobaan semakin banyak, maka probabilitas empiris atau hasil pengamatan akan semakin mendekati probabilitas teoritis atau nilai sebenarnya. Contoh probabilitas empiris, pada tanggal 1 Februari 2003, pesawat ulang-alik Space Shuttle Columbia meledak. Kejadian ini merupakan bencana kedua dari total 113 misi ruang angkasa NASA yang telah dilakukan hingga saat itu. Berdasarkan informasi ini, kita dapat menghitung peluang empiris keberhasilan misi ruang angkasa berikutnya. Perhitungan jumlah misi total yaitu 113, jumlah misi gagal 2, dan jumlah misi berhasil adalah 113 dikurangi 2, yaitu 111. Maka probabilitas empiris keberhasilan sebuah misi adalah P misi berhasil sama dengan jumlah misi berhasil dibagi jumlah misi total, yaitu 0,94. Artinya, berdasarkan hasil data teoritis, peluang sebuah misi ruang angkasa NASA berhasil adalah sekitar 98%. Maka, probabilitas empiris dihitung dari data yang sudah terjadi di masa lalu. Dalam kasus ini, meskipun ada 2 kegagalan, mayoritas misi berhasil, sehingga probabilitas keberhasilan sangat. Kemudian ada probabilitas subjektif. Contohnya, probabilitas subjektif adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang ditentukan berdasarkan penilaian individu. Nilainya tidak selalu dihitung dari data historis atau teori, tetapi lebih kepada keyakinan atau informasi yang tersedia bagi seseorang. Ciri-cirinya, probabilitas subjektif digunakan ketika tidak ada cukup pengalaman atau data masa lalu yang bisa dijadikan dasar perhitungan. Oleh karena itu, penentuan probabilitasnya bersifat opini pribadi atau hasil pertimbangan subjektif. Contoh penerapan probabilitas subjektif. Yang pertama, memperkirakan kemungkinan tim New England Patriots akan bermain di Super Bowl tahun depan. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan seseorang akan menikah sebelum usia 30 tahun. Yang ketiga, ada memperkirakan kemungkinan defisit anggaran Amerika Serikat yang akan berkurang setengah dalam 10 tahun ke depan. Probabilitas subjektif lebih bersifat prediktif berdasarkan keyakinan atau opini, bukan pada data empiris atau teori matematika. Dengan kata lain, setiap orang bisa saja memberikan nilai probabilitas yang berbeda untuk setiap peristiwa, tergantung sudut pandang dan informasi yang dimilikinya. Kemudian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis probabilitas atau peluang dapat ditentukan melalui 2 pendekatan utama, yaitu objektif dan subjektif. Probabilitas objektif ditentukan berdasarkan dasar yang jelas dan dapat diukur. Terdiri dari 2 jenis, yaitu probabilitas klasik didasarkan pada hasil yang sama-sama mungkin terjadi. Contohnya, peluang muncul angka 6 pada dadu adalah 1 sampai dengan angka 6. Probabilitas empiris didasarkan pada data frekuensi relatif dari suatu percobaan atau pengalaman sebelumnya. Contoh, peluang hujan di bulan Desember dihitung dari catatan cuaca tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, probabilitas subjektif didasarkan pada informasi yang telah tersedia dan pendapat atau keyakinan individu. Biasanya digunakan ketika data objektif tidak tersedia atau sulit diperoleh. Contohnya, memperkirakan kemungkinan seseorang akan diterima bekerja di perusahaan tertentu berdasarkan pengalaman wawancara dan pengetahuan tentang perusahaan tersebut. Jadi, kesimpulannya, objektif berbasis pada data, logika, dan perhitungan, sedangkan subjektif berbasis opini atau keyakinan individu sesuai informasi yang dimiliki. Untuk
Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lailia Disa Fitri dengan nomor PIN 3 digit di belakang 077. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan materi kelima statistik, yakni aturan untuk menghitung probabilitas. Yang pertama yakni aturan penjumlahan. Terdapat dua aturan penjumlahan, yakni khusus dan juga umum. Aturan penjumlahan khusus terjadi apabila dua peristiwa A dan B saling eksklusif, di mana probabilitasnya terjadi salah satu peristiwa yang sama dengan jumlah probabilitasnya. Dapat dituliskan dengan rumus yakni P dikali A ditambah P dikali B. Kemudian aturan umum penjumlahan terjadi jika A dan B adalah dua kejadian yang tidak saling eksklusif. Maka dapat dituliskan dengan rumus P dikali A ditambah P dikali B dikurangi P dikali A. Di sini ada contoh aturan penjumlahan di mana terdapat latihan soal, yakni berapa peluang bahwa kartu yang dipilih secara acak dari setumpuk kartu standar akan berupa kartu raja ataupun kartu hati. Nah, di sini kita bisa menerapkan aturan penjumlahan umum dengan rumus P dikali A ditambah P dikali B dikurangi P, A, dan B. Nah, di sini kita bisa menggambarkan bahwa raja itu adalah A, hati itu B, dan raja hati itu P, A, dan B. Tambahan ya. Nah, di sini kita masukkan ke rumusnya, di mana PA itu adalah 4/52 dan B-nya itu 13/52 dikurangi dengan 1/52. Nah, hasilnya itu adalah 16/52. 16 dibagi 52 hasilnya yaitu 0,303. Selanjutnya yakni aturan komplement. Aturan komplement digunakan untuk menentukan probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan mengurangi probabilitas tidak terjadinya peristiwa tersebut dari 1. Maksudnya yakni dalam probabilitas setiap peristiwa itu pasti mempunyai dua kemungkinan, yakni terjadi atau tidak terjadi. Nah, aturan komplement digunakan untuk menghitung peluang terjadinya suatu peristiwa atau A dengan cara mengurangkan peluang tidak terjadinya peristiwa itu, yaitu min A dari 1. Rumusnya itu dapat dituliskan dengan P dikali A ditambah P dikali min A sama dengan 1. Artinya, yakni jumlah peluang suatu peristiwa dan peluang komplementnya selalu sama. Next, yakni materi mengenai probabilitas gabungan, diagram Venn. Nah, probabilitas gabungan adalah suatu probabilitas yang mengukur kemungkinan dua atau lebih kejadian yang akan terjadi secara dapat dilihat pada gambar tersebut. Terdapat dua lingkaran. Lingkaran A contohnya disebut sebagai kejadian munculnya kartu raja, dan lingkaran B misalnya kita sebutkan sebagai kejadian munculnya kartu hati. Nah, bagian yang tumpang tindih, bagian A dan B itu menunjukkan kejadian yang termasuk keduanya, yakni kartu raja dan hati yang bisa kita gambarkan sebagai A gabungan, yakni aturan khusus perkalian. Aturan khusus perkalian ini mensyaratkan bahwa dua kejadian A dan B itu bersifat independen. Dua kejadian A dan B yang bersifat independen ini jika kemunculan salah satu kejadian tidak mempengaruhi probabilitas kemunculan kejadian lainnya. Aturan khusus perkalian ini dituliskan dengan P A dikali contoh aturan perkalian. Nah, di sini terdapat suatu peristiwa, sebuah survei oleh American Automobile Association disingkat AAA mengungkapkan bahwa 60% anggotanya melakukan reservasi pesawat tahun lalu. Dua anggota dipilih secara acak. Berapa probabilitas keduanya melakukan reservasi pesawat tahun lalu? Solusi yang dapat dilakukan yakni yang pertama, probabilitas anggota pertama melakukan reservasi pesawat tahun lalu itu 0,60. Bisa ditulis sebagai PR1 sama dengan 0,60. Kemudian, probabilitas anggota kedua yang dipilih melakukan reservasi
juga 0,60 sehingga PR2 ditulis sama dengan 0,60. Karena jumlah anggota American Automobile Association sangat besar, nah kita dapat mengasumsikan bahwa R1 dan R2 itu saling independen, di mana kita dapat masukkan ke dalam rumus PR1 kali PR2 yakni 0,60 dikali 0,60 hasilnya yakni 0,3, yakni probabilitas bersyarat atau peluang bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa tertentu dengan asumsi bahwa peristiwa lain telah terjadi. Peluang peristiwa A dengan asumsi bahwa peristiwa B itu telah terjadi. Nah, probabilitas bersyarat ini bisa dituliskan dengan P A peluang bersyarat B. Peluang bersyarat ini dapat dituliskan sebagai garis tegak lurus antara A dan B. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan perkalian umum. Aturan umum perkalian digunakan untuk menemukan probabilitas gabungan bahwa dua kejadian akan terjadi. Gunakan aturan umum perkalian untuk menemukan probabilitas gabungan dua kejadian jika kejadiannya tidak independen. Dinyatakan bahwa dua kejadian A dan B, probabilitas gabungan bahwa kedua peristiwa akan terjadi ditemukan dengan mengalihkan probabilitas. Peristiwa A akan terjadi berdasarkan probabilitas bersyarat dari suatu peristiwa B terjadi mengingat bahwa A telah selanjutnya, yaitu contoh aturan perkalian umum. Seseorang pemain golf memiliki 12 kaos golf di lemarinya. Misalkan 9 kaos tersebut berwarna putih dan sisanya biru. Ia berpakaian dalam gelap, jadi ia hanya mengambil satu kaos dan memakainya. Ia bermain golf 2 hari berturut-turut dan tidak mencuci pakaiannya. Pertanyaannya, berapa kemungkinan kedua kemeja yang dipilih berwarna putih? Yang pertama, peristiwa di mana kemeja pertama yang dipilih berwarna putih dilambangkan dengan W1. Kemungkinannya adalah P W1 sama dengan 9/12. Yang kedua, peristiwa di mana kemeja kedua yang dipilih juga berwarna putih diidentifikasi sebagai W2. Peluang bersyarat bahwa kemeja kedua yang dipilih adalah putih jika kemeja pertama yang dipilih juga berwarna putih adalah P W2 dibagi W1, yaitu 8/11. Untuk menentukan peluang terpilihnya dua kemeja putih, kita menggunakan rumus P AB sama dengan PA dikali P B per A, yaitu P W1 dan W2 sama dengan P W1 dikali P W2 dibagi W1 sama dengan 9/12 dikali 8/11, hasilnya yaitu 0,5. Selanjutnya yaitu tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang digunakan untuk mengklasifikasikan observasi sampel berdasarkan dua atau lebih karakteristik yang dapat diidentifikasi. Misalnya, sebuah survei terhadap 150 orang dewasa mengklasifikasikan masing-masing responden berdasarkan jenis kelamin dan jumlah film yang telah ditonton bulan lalu. Setiap responden diklasifikasikan berdasarkan dua kriteria, yaitu jumlah film yang ditonton dan juga jenis kelamin. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya yaitu contoh tabel kontingensi. Sejumlah eksekutif disurvei mengenai loyalitas mereka terhadap perusahaan. Salah satu pertanyaannya adalah jika Anda menerima tawaran dari perusahaan lain yang setara atau sedikit lebih baik dari posisi Anda saat ini, apakah Anda tetap di perusahaan tersebut atau menerima posisi tersebut? Jawaban dari 200 eksekutif dalam survei tersebut diklasifikasikan berdasarkan lamanya masa kerja mereka di perusahaan. Berikut adalah tabelnya. Pertanyaannya, berapa probabilitas untuk memilih secara acak seorang eksekutif yang loyal terhadap perusahaan atau yang akan bertahan dan yang memiliki masa kerja dari lebih dari 10 tahun? Selanjutnya,
Peristiwa A1 terjadi jika seorang eksekutif yang dipilih secara acak tetap bekerja di perusahaan, meskipun ada tawaran yang sama atau sedikit lebih baik dari perusahaan lain. Karena ada 120 eksekutif dari 200 orang dalam survei yang akan tetap bekerja di perusahaan tersebut, maka dilambangkan P A1 sama dengan 120 per 200. Sedangkan peristiwa B4 terjadi jika seorang eksekutif yang dipilih secara acak memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun di perusahaan. Dengan demikian, P B4 per A1 adalah probabilitas bersyarat bahwa seorang eksekutif dengan masa kerja lebih dari 10 tahun akan tetap bekerja di perusahaan. Dari 120 eksekutif yang akan tetap bekerja, ya ada 75 memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun, sehingga dilambangkan P B4 per A1 sama dengan 75 per 120. Berikut, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. P A1 dan B4 sama dengan P A1 dikali P B4 per A1 sama dengan 120 per 200 dikali 75 per 200, mendapatkan hasil 9.000 per 24.000, hasilnya adalah 375. Selanjutnya adalah diagram pohon. Diagram pohon berguna untuk menggambarkan probabilitas bersyarat dan gabungan. Hal ini khususnya berguna untuk menganalisis keputusan bisnis yang melibatkan beberapa tahapan. Diagram pohon adalah grafik yang membantu dalam mengorganisasikan perhitungan yang melibatkan beberapa tahap. Setiap segmen dalam pohon merupakan satu tahap dari permasalahan. Cabang-cabang diagram pohon diberi bobot berdasarkan probabilitas. Nama saya Yusirwanda Friendly Simaremare dengan 3 digit NIM terakhir 253. Jadi di sini saya izin melanjutkan mengenai slide berikut ini, yaitu pohon probabilitas. Slide ini menampilkan sebuah pohon probabilitas yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara loyalitas pelanggan dan lamanya mereka dalam menggunakan suatu layanan. Dari data tersebut, kita bisa melihat bahwa peluang pelanggan tetap adalah 120 dari 200%, atau bisa dibilang 60%, sedangkan peluang pelanggan tidak tetap yaitu 80 dari 80 dari 200%, yaitu 40% untuk yang tidak tetap. Lalu setelah itu, tiap kelompok itu dibagi lagi menjadi beberapa kategori dari lama berlangganannya. Yang pertama ada 1 tahun, lalu 1 sampai 5 tahun, lalu hingga lebih dari 10 tahun. Dengan cara ini, kita bisa menghitung probabilitas gabungan dengan mengalihkan probabilitas awal dan probabilitas bersyarat. Lalu total semua probabilitas gabungan harus berjumlah 1 atau 100%. Berikutnya yang kedua ini adalah teorema Bayes. Teorema ini adalah metode untuk memperbarui suatu probabilitas ketika ada informasi tambahan. Di sini juga kita bisa melihat rumus dari teorema tersebut. Yang berikutnya ini adalah contoh dari kasus chip mikro mengenai teorema Bayes. Jadi, seorang produsen DVD membeli chip LS24 dari 3 pemasok. Data pertamanya itu 30% dari HAL Electronics, lalu 20% dari Schuler Sales, lalu 50% dari Crawford Components. Lalu untuk data kualitasnya sendiri, untuk HAL ada 3% dari chipnya yang cacat, lalu Schuler ada 5% chip cacat, dan juga Crawford ada 4% chip cacat. Untuk pertanyaan sendiri yaitu jika terpilih sebuah chip dan ternyata cacat, berapa peluang chip tersebut berasal dari Schuler Sales. Berikutnya di sini adalah lanjutan dari soal yang tadi. Pada slide ini ditunjukkan probabilitas awal atau prior probability, yaitu notasi A1 menunjukkan chip dari HAL dengan nilai 0,30, lalu A2 dari Schuler dengan nilai 0,20, dan A3 dari Crawford dengan nilai 0,50. Probabilitas ini ditentukan berdasarkan proporsi chip yang dibeli dari masing-masing pemasok. Jadi sebelum kita tahu apakah chip tersebut cacat atau tidak, peluang awalnya sudah ditentukan dari jumlah pembelian. Probabilitas awal inilah yang nantinya akan diperbarui setelah kita mendapat informasi. Ada contoh lanjutannya dari soal yang tadi, yaitu probabilitas bersyarat. Slide ini memperlihatkan probabilitas bersyarat atau conditional probability. Di sini P dalam kurung B1 garis tegak A1 tutup kurung sama dengan 0,03. Artinya chip dari HAL memiliki kemungkinan 3% untuk cacat.
Lalu dari Schuler, peluang cacatnya itu 5% dan dari Crawford 4%. Nah, informasi ini mengenai probabilitas sangat penting karena nanti akan digabungkan dengan prior probability untuk menghitung peluang chip cacat benar-benar berasal dari pemasok tertentu. Jadi data ini adalah dasar untuk menghitung posterior probability. Ini adalah tabel lengkap mengenai probabilitas. Di slide ini kita bisa melihat tabel yang berisi rangkaian-rangkaian perhitungan secara lengkap. Kolom pertama adalah prior probability. Lalu yang kedua adalah conditional probability, yaitu peluang chip cacat dari pemasok tersebut. Jika keduanya dikalikan, kita mendapatkan joint probability, yaitu peluang gabungan dari dua kejadian sekaligus. Setelah itu, joint probability tersebut dibagi dengan total joint untuk mendapatkan posterior probability. Dari hasilnya, terlihat bahwa peluang chip cacat berasal dari Hall adalah 23%, lalu untuk dari Schuler 25%, dan dari Crawford sekitar 51%. Untuk slide 36 di sini memperlihatkan diagram pohon khusus untuk kasus chip. Cabang pertama adalah probabilitas awal, yaitu Hall 30%, Schuler 20%, dan Crawford 50%. Lalu dari setiap cabang bercabang lagi ke dua kondisi, yaitu chip cacat atau tidak cacat, dengan probabilitas masing-masing, dengan mengalihkan prior probability dengan conditional probability. Kita bisa memperoleh joint probability. Diagram ini sangat membantu karena memvisualisasikan seluruh alur perhitungan dengan cara yang lebih mudah dipahami jika dibandingkan dengan tabel yang ada pada slide 37 ini. Kita bisa melihat proses perhitungan dengan rumus teorema Bayes. Ketika kita masukkan angkanya, hasilnya adalah 0,010 dibagi dengan 0,039 sama dengan 0,2564. Angka ini menunjukkan bahwa jika sebuah chip dipilih dan ternyata cacat, maka peluang chip tersebut dari Schuler cells adalah 25,64%. Dengan kata lain, probabilitas meningkat dibandingkan proporsi awal karena Schuler memiliki tingkat cacat yang relatif tinggi. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Saya Iftitah Rohmatu Soliha dengan NIM 25080064078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan menghitung, yaitu perkalian. Nah, rumus perkalian menyatakan bahwa jika ada M cara untuk melakukan suatu hal dan N cara untuk melakukan hal lainnya, maka ada M dikali dengan N cara untuk melakukan keduanya. Contohnya seperti Dr. Delong memiliki 10 kemeja dan 8 dasi. Berapa banyak kombinasi pakaian kemeja dan dasi yang ia miliki? Nah, kita masukkan saja, yaitu 10 dikali dengan 8 sama dengan 80. Yaitu seorang dealer mobil ingin mengiklankan bahwa dengan $29.999 Anda bisa membeli mobil convertible sedan 2 pintu atau sedan 4 pintu dengan pilihan velg kawat atau velg solid. Berapa banyak susunan berbeda dari model dan jenis velg yang dapat ditawarkan oleh dealer? Rumus perkalian jumlah total susunan yaitu M dikalikan dengan N. Nah, kita dapat menggunakan rumus perkalian untuk memeriksa di mana M adalah jumlah model dan N adalah jenis velg. Jumlah kemungkinan susunan yaitu M dikalikan dengan N. M yang dimana tadi jumlah model yaitu ada 3 model, dan selanjutnya N yang dimana N adalah jenis velg yaitu 2. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai permutasi. Permutasi adalah susunan dari R objek yang dipilih dari N objek yang mungkin. Urutan susunan dalam permutasi itu sangat penting. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai rumusnya, yaitu N faktorial dibagi dengan N dikurangi dengan R faktorial, di mana N adalah jumlah total objek dan R adalah jumlah objek yang dipilih. Nah, selanjutnya kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya cara untuk memilih R objek dari kelompok N objek tanpa memperhatikan urutan. Rumusnya yaitu N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan dengan N min R faktorial, yang dimana N adalah jumlah total objek dan R adalah jumlah objek yang dipilih.
Nah, ini adalah contoh dari soal kombinasi, yaitu ada 12 pemain di tim basket SMA Carolina Forest. Pelatih Thompson harus memilih 5 pemain dari 12 pemain tersebut untuk menjadi susunan pemain awal. Berapa banyak kelompok berbeda yang mungkin? Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 12 faktorial atau jumlah keseluruhan dibagi dengan 5 faktorial atau jumlah objek yang dipilih dikalikan dengan 12 min 5 faktorial yang menghasilkan 792. Nah, selanjutnya soal permutasi, yaitu lanjutan dari soal kombinasi tadi, yang misalkan selain memilih kelompok pemain, pelatih juga harus mengurutkan setiap pemain di susunan pemain awal sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 12 faktorial dibagikan dengan 12 min 5 faktorial yang menghasilkan 95,040. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.